Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahilladzi jama'ana muhsinin wa muhsinat. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Salawat tadi membuka, sebelumnya menemui kami tadi malam menyambut, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran dalam berdakwah, dan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perwakilan dari KJRI yang mungkin tadi sudah memberikan sambutan, semalam juga menyambut kami di bandara, Pak Yuflis ya. Mudah-mudahan Pak Yufis, semoga beliau dan keluarga besar KJRI diberikan kemampuan untuk mengayomi dan menunaikan tugas khususnya bagi warga Indonesia di Hong Kong ini. Bagaimana mengenal Allah dan mengucap Alhamdulillah di setiap situasi dan kehidupan kita. Hal yang tidak mudah untuk dilakukan dan tidak semua orang bisa mengerjakan itu. Ketika lisan ini masih bisa berucap Alhamdulillah, masih mampu mengingat Allah, padahal boleh jadi di tempat yang tidak semua orang di situ mengenal Allah, maka bersyukurlah ada karunia Allah yang melebihi pemberian-pemberian dunia yang telah diraih. Baik para muslimat sekalian, khususnya ini ada juga dari teman-teman yang ikhwan. Pagi hari ini kita akan mencoba untuk membuka sesi di awal kajian kepada semua yang kita butuhkan untuk memenuhi tugas kehidupan di muka bumi ini disebut dengan apa namanya? Nah, satu saya tulis dulu ya, dan saya berdiri. Ini nggak apa-apa yang tertuliskan sehingga nanti kalau mau ditulis kembali bisa memudahkan. Baik ya. Mudah-mudahan kalau ada space masih bisa berbagi, kalaupun tidak ada ya mudah-mudahan sabar ya. Belakang berdiri, saya pun berdiri di depan ya. Baik, ini kelihatan di belakang? Tidak, ya. Memang belum saya tulis, nanti kalau sudah saya tulis baru kelihatan. Satu, nah ini Rizki. Di muka bumi ini disebut apa namanya? Butuh minum enggak? Butuh berpakaian enggak? Nah, itu disebut dengan apa? Rizki. Baik. Butuh tenang, butuh nyaman enggak? Nah, maka ketenangan pun disebut dengan apa? Nah, jadi rizki jangan dipahami dengan uang saja. Karena ketenangan juga rizki. Punya uang tidak tenang, tidak akan nyaman hidupnya. Ya, saya tanya nih, pilih mana ya? Tapi nggak ada pilihan ketiga nih. Jadi sekarang saya ingatkan, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh, udah sini, fokus dulu. Tapi semua itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kalau tidak disertai dengan Nah, termasuk di rumah. Ketenangan oleh Al-Quran, di kebutuhan-kebutuhan, kadang dikirim ke rumah, ke kampung halaman, kadang dipakai di sini. Itu yang kita kumpulkan tuh mawaddah. Tapi dahsyatnya, sakinah dan mawaddah dengan sendirinya muncul rahmah. Ya, maka disatukan sakinah, mawaddah dan disingkat samara. Ya, bumbunya sambara. Udah, samara itu ada di Quran surah ke-30 ayat 21. Kenapa sakinah didahulukan ketenangan? Sebab kalaupun mawaddah ini banyak terkumpul, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan bahkan di dalam rumah tangga. Nah, saya ingin pahamkan dulu para ibu sekalian, fokus baik-baik. Ya. Nah, itu kan yang paling berharga. Jangan sampai nanti jauh-jauh tapi lupa dengan anak. Jauh-jauh lupa dengan pasangan. Katanya kan itu yang paling berharga. Nanti kita cepat-cepat ya. Yang ketiga, baru
apa yang kita sebut dengan materi. Di sini ada uang apapun bentuknya, mau dolar, mau real, mau rupiah dan seterusnya. Di sini ada misalnya makanan, ada minuman, ada pakaian dan seterusnya. Sandang, pangan dan mau papan, mau karpet, mau apa terserah ya. Pokoknya bagaimana tenang dalam menjalaninya. Bagaimana keluarga juga nyaman mengetahui kita ada di sini, hubungannya tersambung dengan baik dan seterusnya, seterusnya. Ini satu bagian terlebih dahulu. Ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit sebelum ditetapkan di bumi, Allah sudah mengatur ketentuan ini. Dan dijanjikan akan diberikan kepada seluruh hamba Allah yang berkehidupan di bumi. Hong Kong bumi bukan? Indonesia bumi bukan? Amerika bumi bukan? Jadi aturannya sederhana, sepanjang kita berpijak di bumi, akan diberikan kepada kita kemudahan kalau kita mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Nah, sampai di sini mukadimah yang kedua, jelas? Ya, kita belum, misalnya itu tidak akan maslahat untuk hidup saya. Ya, coba Sule, tahu Sule enggak? Kalau tidak diciptakan pesek, itu suaranya nggak akan bagus. Nah, bikin status tuh, ya. Ketika memaksa merubah fit, nah, hidupnya pasti gelisah dan ayo di Instagram tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an. Ins itu sifat dasar yang lembut, yang halus. Lawannya jin. Jadi yang makhluk halus itu ibu. Ya. Ins itu punya 3 arti. Ada berapa arti? 1, ins itu tampak. Lawannya jin, tersembunyi. Kenapa jin disebut jin? Karena tak nampak, tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, manusia disebut ins karena tampak. Jadi kalau ada nanti yang suka pulang sembunyi-sembunyi, ya, datang yang menunjuk pada seluruh aktivitas hidupnya. Maksudnya apa? Kalau ibu keluarkan kata-kata insan di dalam Al-Quran, ada petunjuk bagaimana kepala sampai ujung kaki menjadi soleh. Saya ambil contoh, nanti ngajinya, kalau bisa ngajinya harus terukur supaya nanti manfaatnya dapat banyak. Paham? Jadi bukan nggak boleh lihat, ketika yang dilihat itu nggak bagus, palingkan, memalingkan dari yang tidak baik, supaya pandangan ini soleh, disebut ghadul. Nanti lengkap di Al-Quran, dari 49 itu ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali, walaqad karramna bani Adam. Nih, fokus baik-baik karena ini nama yang terpenting dalam. Ini yang atas saya hapus sebentar ya, biar lebih kelihatan. Insyaallah. Tuh, kaget kan? Ya. Ini belum saya ada, saya hadir. Ya, jadi jangan pernah nyiapkan apa-apa, jangan ngasih ini ngasih itu. Lebih baik untuk teman-teman, untuk dijadikan satu kegiatan lagi. Itu Nabi Adam. Ya, tidak ada manusia hidup di luar keturunan Nabi Adam. Kalau ada di Inggris sana yang memilih dan senang, ya, itu nanti ditemukan di Quran surat Al-Baqarah di ayat 30 sampai ayat ke-38. Surat 4. Saya percepat langsung ayat 38-nya. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa, sekarang tugasmu di bumi dimulai, turun menjadi khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah bukan sekedar pemimpin, dia punya 3 arti. Kita jadi asisten di satu rumah, misalnya ya. Apa yang kita kerjakan bermanfaat? Ya, majikan mendapatkan manfaat, di perusahaan mendapatkan manfaat, ke keluarga mendapatkan
manfaat. Ketika disebut dengan khalifah artinya segala yang menghadirkan manfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau bekerja di tempat yang bermanfaat, itulah khalifah. Yang kedua, sukses dan makmur. Kalau mau bekerja, jangan tanggung sampai sukses. Kesuksesan itu digunakan untuk memakmurkan tempat kita berpijak. Makanya saya sepakat tuh ya dengan PMI, nama Pekerja Migran Indonesia. Karena ibu sedang bekerja memakmurkan negara. Maksud saya apa? Kenapa disebut khalifah? Walaupun ibu kerja jauh, jangan sampai lalai dalam perhatian pada keluarga, karena nanti yang menggantikan ibu tuh anak-anak ibu juga. Yang menggantikan ayahnya, anak-anaknya juga. Itulah kenapa disebut dengan khalifah. Nah, dalam mengerjakan kegiatan ini, Allah turunkan pedoman. Kata Allah, Adam, Hawa, bawa tugas ini di bumi, aku siapkan pedoman disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Saya tulis dulu ya, hudan. Itu ada reporter satu namanya Hudan. Gak usah nengok sudah bu, sudah punya istri, anaknya 2. Wa razaqnahum minat thayyibat. Ketentuan yang pertama, kalau ingin mencari rizki, walaupun di tempat yang jauh, harus selalu bersyukur. Ya supaya tidak banyak kecewa, melamar di sini ditolak, kecewa. Ini jangan, cara berpikirnya begini, kalau di tempat tertentu kita tidak dibutuhkan, kita ditolak, katakan, terima kasih ya Allah, keistimewaanku belum dibutuhkan di sini. Cari tempat lain. Jelas? Nah, sekarang hari apa? Minggu. Oh iya. Ahad kan? Baik, Ahad ada yang nyebut Minggu ya. Nanti Senin, Selasa, Rabu. Kukira ini hari Minggu, ternyata nanti hari Rabu. Nah, kukira engkau menunggu, ternyata cari yang pekerjaan maksudnya. Pekerjaan sampai ke liang lahab. Ya ayyuhan kulu mimma fil ardi. Baik, belum selesai. Halalan. Kalau ingin dapat yang thayyib tadi, yang sudah Allah tebarkan, kamu mau korupsi sembunyi-sembunyi, nggak ada yang terang-terangan. Ya, oh itu kijangnya sudah akan sampai, tolong dijemput ya, kijang tuh, padahal uang korupsi. Ya, nggak mau ketahuan. Makanya kalau sudah berbuat kejahatan yang besar, pasti melakukan yang kecil-kecil. Untuk menutupi kejahatan yang besar, minimal yang kecil-kecil. Mulai dari bohong, nanti muncul nyogok. Artinya apa? Hidupnya tidak Ibu jauh-jauh sampai ke Hong Kong. Kalau untuk nyari yang haram, untuk apa? Jelas? Jadi saya tidak ingin dengar lagi ada kasus di Hong Kong pencurian misalnya. Ya? Penjamretan. Baik, ini poin 1. Cara itu ada 2. Cara yang dibenarkan oleh hukum positif pemerintah setempat itu pekerjaan akan terganggu. Minimal kalau akalnya rusak, bicaranya tidak teratur. Kalau bicara sudah tidak teratur, siapa yang bisa menggunakan jasa ibu dalam kehidupan? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, yang pertama dipastikan, kalaupun secara hukum pemerintahan misalnya boleh, tidak dilarang, tapi kalau hukum agama mengatakan tidak dibenarkan, maka coba cari peluang lain. Kesempatan lain yang kira-kira bisa menggunakan cara pencarian rezeki yang lebih baik. Maksudnya apa? Walaupun uangnya banyak, tapi didapatkan dengan cara yang tidak baik, itu tidak akan membahagiakan. Ujungnya jadi penyakit nantinya. Ya, jelas sampai sini? Ya, pilih mana? Gaji zaman jahiliyah, sekampung pencuri semua. Kampung pencuri. Namanya Ghifar. Yang berasal dari Ghifar ini disebut Al-Ghifari. Ya, jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung pencuri itu. Dulu. Sebelum Islam. Nama pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, nanti setelah masuk Islam berubah nama menjadi Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kunyahnya Abu Dzar Perhatikan ya. Tidak ada yang lewat ke situ kecuali harus setor. Kalau tidak habis semua. Tapi setelah masuk Islam, ditinggalkan pekerjaan itu berat dari emas. Ada kajian menghitung, saya waktu mendapatkan referensi menghitung itu,
kurang lebih valuasi. Valuasi itu nilai hartanya waktu itu, kalau dihitung sekarang itu jumlahnya 14.000 triliun. Utsman bin Affan modalnya kebun dengan sumur. Setelah masuk Islam, diwakafkan itu, dijadikan amal saleh, sampai sekarang kebunnya masih ada, punya hotel setelah 15 abad, penghasilan dari hotel itu disedekahkan untuk umat Islam, baik yang di Madinah ataupun orang luar yang membutuhkan. Mau seperti itu? Nih caranya, Allah sudah tebarkan yang halal. Pekerjaan apapun yang halal, yang bisa menjaga kehormatan fisik kita, akal kita, dan iman kita, itu boleh. Pekerjaan apapun yang halal, yang bisa menjaga fisik kita. Ibu kalau kerja, fisiknya ini, maaf sekali, saya ulangi lagi ya, maaf sekali, fisiknya ini tidak terlukai, tidak terganggu, tidak ada resiko tersakiti, tidak tersiksa. Itu syarat pertama, boleh. Walaupun gajinya 1 miliar, tapi resikonya misalnya, apakah menyiksa kepada tubuh? Tidak. Lihat majikannya, perilakunya bagaimana, bisa merendahkan martabat? Tidak. Kalaupun gaji yang ditawarkan besar, tapi kehilangan kerja di tempat minuman tapi harus ikut nyobain dulu misalnya. Nah, kalau 60.000 milih itu nggak sholat, wah saya langsung selesai. Nggak ada yang bayar juga ya. Sudah lihat sini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena akan ada tiba satu masa, satu waktu, orang sudah silau dengan dunia, tak peduli dengan iman. Itu bahaya. Di satu tempat di Indonesia itu pernah ada pengaduan hanya untuk kerja jaga toko, dapatnya tidak seberapa, tapi dilarang menunaikan sholat. Ingat ya Bu ya, dunia tidak satu saat akan nanti yang dibawa pun begini, kadang seragaman, kadang dilihat yang bagus dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke alam kubur, beda alam, pindah dunianya, tidak berbeda, tidak sama lagi, maka yang dikenakan pun tidak akan sama. Pakaiannya apakah begini? Tidak. Apakah handphone yang kita cari, gaji pertama saya buat handphone ini, nanti masuk ke alam kubur dibawa enggak? Tidak. Dolarnya dibawa enggak? Rupiahnya dibawa enggak? Tidak. Oh, nanti saya mau bawa handphone masuk ke alam kubur. Kuburkan ya, kalau kamu kangen miss call aja. Biskola dzarratin syarriyah. Kalau bisa saya keluar, saya istighfar. Nah, kita mumpung masih di luar, belum mah. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Nah, pertanyaannya sebelum masuk bekal apa yang dibawa masuk? Karena setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ibu mungkin gak datang ke Hong Kong kalau gak bawa bekal? Tidak. Kan gak bisa jalan kaki ke sini. Dari Sumenep ke sini jalan, nggak mungkin, pakai pesawat dulu, ke Cengkareng dulu, ya, dari Cimahi gitu juga, dari Kudus gitu juga, dari Kalimantan pakai pesawat dulu, mesti ada bekal, nabung dulu, betul? Sekarang mau masuk kubur, nggak ada bekal, susah masuk. Gimana? Tahun sudah bisa menyebut Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, 3 tahun mau disuntik, astagfirullah, katanya tuh. Ada orang 30 tahun dikasih hidup nggak bisa nyebut nama Allah. Ibu jauh-jauh ke Hong Kong, kalau sudah dikirim sampai ke Hong Kong belum kenal Allah, kemana lagi mesti dikirim? Oh, jelas? Jadi jangan sampai jauh-jauh ke Hong Kong, rizki di dunia dicari-cari, persiapan kubur rizkinya tidak di. Jadi harus seimbang. Betul, kerja yang bagus, gaji bagus, tapi pekerja bakal pulang. Maka yang pertama yang harus kita kaji, pencarian rizki itu, carilah rizki yang membuat kita abadi dalam hidup. Dunia sementara, akhirat
Nah, jadi kalau orang cerdas, dia akan mencari bekal untuk hidup selamanya. Kalau di dunia, maaf ya, kaya sementara, kalau meninggal hilang kayanya. Kalaupun cukup, orang sebut miskin sementara. Kalau meninggal bekal akhiratnya banyak, kaya akhiratnya. Nah, jadi bekal yang pertama, satu, untuk mencari rizki yang halal tadi, maka dibagilah kepada dua bagian. Butuhkan untuk tubuh, untuk akal, untuk roh. Biasanya banyak orang mencari rizki untuk tubuhnya saja. Untuk rohnya tidak dilakukan. Ini yang membuat gelisah dalam hidup. Maka pengajian ini berfungsi mengingatkan lagi. Supaya ada keseimbangan. Sampai ke Hongkong kerjanya bagus, sholatnya juga kalau bisa nanti berinisiatif ya, inisiasi. Ini kurang lebih warga kita ada berapa di Hongkong? Ya itu paling gampang, banyak gitu ya. Banyak. Orang Islamnya banyak gitu ya. Nah, minimal punya cita-cita nanti misalnya ke depan pengen punya pelan. Masih ingat tadi kita mencari rezeki jenisnya ada berapa? Kul ya. Baca 3 kul. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua qul a'udzu birabbin. Nah, nanti witir qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa. Enggak nyaman dulu aja, yang penting nyaman. Nanti kalau sudah merasa bosan dengan 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat lagi misalnya ad-duha dengan al-insyirah. Enggak apa-apa, sampai merasa nyaman dulu. Jangan dipaksakan langsung 11, langsung 23. Nanti begitu capek besoknya enggak mau lagi. Betul. Nabi juga bacanya yang ringan-ringan. Nabi itu kalau tahajud yang ringan. Tapi ringan versi Nabi beda dengan ringan versi Nabi itu paling ringan rakaat salat subuh. Karena ini bukan berasal dari daerah yang sama mungkin kan. Bah, intinya ya 5:30 kurang lah gitu ya. Ya, iqamatnya kan di sini 6:20 kalau di sini. Ya, kita ambil misalnya 5:30. Ibu bangun misalnya jam 5 kurang seperempat. Udah siap-siap, bersih-bersih, rapi-rapi, jam 5 sholat, 2 rakaat sampai witir. Sampai 5:15, 15 menit sebelum subuh, itu namanya waktu sahar. Saharun. Amalan yang dikerjakan saat sahar namanya sahur. Sebentar, jangan komentar dulu. Satu, yang kedua dekat ke subuh, jadi nggak tiduran dulu. Bisa istirahat sebentar, nggak terlampau ngantuk, langsung bisa sholat. Jelas? Nah ini misalnya subuh 5:30, sahur jam 2. Udah nahan lapar tuh jam 3, 4, 5, 6. Belum subuh sudah 4 jam, udah lapar. Makanya ada orang baru mau puasa udah lihat buka. Betul nggak? Balik dulu. Nah amalan yang dikerjakan di waktu sahar namanya apa Nah ada amalan luar biasa istimewa di waktu sahar ini. Amal itu disebut di Quran surah 51 di ayat ke-18. Ayat 2. Ini ada ijazahnya langsung dari Nabi nih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Bagus. Itu ya. Kalau bisa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jelas? Baca itu sampai datang waktu di alarm aja. Kasih alarmnya azan misalnya, karena kan jarang terdengar sampai ke rumah kan? Baik. Enggak ada azan kan? Dan ibu enggak harus azan sendiri. Allahu Akbar. Pakai aja suara alarm pas jam sekian. Itu mendatangkan ampunan sekaligus pemberian rizki. Nah. 1 istighfar menjelang 2 istighfar saat berbuat 3 istighfar dalam setiap kesempatan. Tidak dibatasi waktu. Misal nunggu ustadz kajian banyak istighfar, astagfirullah. Di jalan perjalanan istighfar, astagfirullah. Yang ketiga ini yang paling dahsyat. Kalau sudah terbiasa pada yang ketiga,
maka datanglah cinta Allah. Itu Bu, kalau Allah sudah cinta, belum minta sudah dikasih. Itu kan nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, ya, nggak ada TV. Jadi tahu namanya tapi tidak pernah lihat orang. Begitu kemudian beliau sedang rebahan di dalam masjid, itu diusir oleh marbotnya. Kamu nggak boleh rebahan di sini. Padahal marbot itu dengar ulama besar tapi belum telah lihat orang. Dan ulama ini saking tawadunya nggak bilang, saya ini ulama besar loh, gitu, enggak. Keluar, tiduran di luar, di pelataran masjid, diusir juga, nggak boleh di sini, keluar. Roh, katanya, roh. Ya, roh itu bahasa tertinggi. Kalau orang marah, orang Arab minta pergi, pertama idhab, pergi. Yang kedua barwah. Tiba-tiba kelihatanlah di tempat toko yang tukang roti tadi sedang bikin adonan. Nah, tukang rotinya lihat lelah kan, dipanggil, Syekh, kayaknya lelah, istirahat di sini saja. Nah, begitu sedang istirahat, singkatnya ulama ini melihat si pembuat roti ini sering istighfar. Ulama ini tahu faidahnya, tahu manfaatnya, tahu. Tapi ingin membuktikan di lisan pembuat roti ini, bertanya, ya fulan, aku lihat tadi kamu bikin adonan istighfar, jadi roti istighfar. Saya hanya ingin tanya, apa manfaat istighfar ini untuk kamu? Kata pembuat roti ini kisah nyata. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya membiasakan